Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang kisah wali yang namanya tertera di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas, wali min auliyaillah ataupun ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai begitu sekali? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Banyak mana ibadah pun engkau tetap akan masuk neraka." Lantas Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, syurga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sama, dan aku dimasukkan ke syurga atau neraka itu haknya." Subhanallah. Benar-benar ikhlas Syekh Abdul Aziz dalam beribadah. Kemudian malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan dilihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni syurga. Sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Aku melihat namamu telah diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni syurga." Abdul Aziz pun menjawab, "Alhamdulillah. Tapi sekali lagi malaikat, syurga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridha-Nya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridha aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridha dan mengubah namamu menjadi penghuni syurga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridha kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahun. Engkau ingat ketika engkau tidur di bilik tidurmu. Kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju bilikmu, lalu engkau pura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu bilikmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz Ad-Dabbagh sakibaki umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya.
Sahabat berkah yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Padahal beliau hanya berpura-pura tidur, bagaimana agaknya kepada mereka yang sanggup membentak ibunya? Bagaimana yang sanggup memasamkan wajah kepada ibunya, yang mengeraskan suara di hadapan ibunya, dan bahkan ada yang sanggup membuat ibunya menitiskan air mata, menangis sedih. Bagaimana agak-agak nasibnya? Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik padanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Sekian. Semoga bermanfaat dan kisah ini menjadi renungan buat kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.